Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di akhir November ini kita akan bukan pesta ya, semacam judi, memilih pemimpin. Judi kan untung-untungan nanti. Dan sekarang ada kecenderungan masyarakat itu memilih pemimpin yang kira-kira bakal menang. Ya kan? Bukan pemimpin yang betul-betul akan memimpin. Yang kira-kira bakal menang Dika misalnya, udah dipilih padahal Cilepeng misalnya itu, atau bodoh atau tidak kenal apa-apa, dia hanya sekedar politisi yang jagoan, yang seperti kita tahu bahwa siapa punya uang dia bisa maju kan itu ya. Saya ingin menyampaikan satu hal saja, pilih pemimpin yang kira-kira pertama tidak membuat Allah menghukum kita suatu saat dia memimpin. Kemudian pilih pemimpin yang kira-kira betul-betul dia bisa menyelamatkan, paling tidak merusak iman kita. Kemudian tentunya juga kita memilih pemimpin yang sidik. Sidik itu jujur, ya. Jujur, benar itu sidik. Dia selalu melangkah benar, jujur. Dan kepribadiannya bukan berarti suci tanpa salah, tetapi selalu saja bersikap mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat. Amanah. Dia betul-betul memiliki kepribadian yang amanah yang bisa membuat semua orang merasa terpuaskan karena apa? Semua yang dijanjikannya dia lakukan dan semua yang dia lakukan untuk kebaikan masyarakat yang memilihnya dan masyarakat yang menjadi penduduk wilayah itu. Amanah. Fatonah itu cerdas. Ya, cerdas. Cerdas itu bisa sangat kreatif tentunya dan sangat cekatan melihat sesuatu yang kira-kira harus dia selesaikan, diselesaikan. Dia tidak apatis. Sementara ini kan belakangan kita melihat ya pemimpin yang ketika warganya kena angin topan dia diam gitu kan. Hanya nunjuk kepada bagian ini udah beberes saja, tapi tidak memberikan apa-apa kepada masyarakat yang kena bencananya. Insya Allah betul-betul cerdas menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kotanya atau di provinsinya. Amanah sidik, amanah fatona tablik, bahasanya mudah difahami, ya, mudah difahami oleh masyarakat secara luas, secara nasional, bukan masyarakat satu etnis. Kemudian yang sangat penting lagi adalah pemimpin yang tidak musyrik. Belakangan banyak pemimpin, calon pemimpin yang ingin dipilih kemudian dia pergi ke dukun. Iya kan, seperti kita tahu itu kan musyrik. Apalagi buat kita muslimin, maaf buat mereka yang, buat saudara-saudara yang bukan Islam. Buat kami memilih pemimpin itu harus muslim. Punten ini. Kalau ada perbedaan, oh kok bukan rasis ya. Tapi memang harus muslim. Harus muslim. Kalau pemimpin muslim di seluruh dunia manapun, penganut agama lain akan aman. Itu aja. Dan memang harus haram hukumnya memilih pemimpin yang bukan Islam. Yang sama-sama agama samawi saja, Yahudi, Nasrani itu tidak boleh. Apalagi agama lain-lain dan agamanya agama lokal. Ya, sehingga Jawa Barat Hungkul misalnya. Bahkan orang yang nyebut bahwa agama adalah budaya, waduh itu menghina Allah dan Rasulnya itu. Iya kan? Rasulullah tuh sudah berdarah-darah menyampaikan al-Islam sampai sekarang. Disebut budaya. Haram itu memilihnya. Ya, yang kita pilih bukan yang bakal menang. Catat sekali lagi, yang kita pilih bukan yang bakal menang. Tetapi yang kita pilih yang benar harus kita pilih. Bukan yang populer, bukan. Ya betul-betul yang harus kita pilih. Bukan juga yang apa ya? Pokoknya memiliki karakter itu, sidik, amanah, fatonah, tablik itu aja. Bandung sudah punya, saya sudah punya pilihan tentunya. Tentu sahabat saya, yang saya pilih, yang saya sudah kenal lama. Dari sejak kecil ya. Bejaan, asli ya. Pokoknya orang mau bebeja nomor hiji.
untuk Bandung. Iya, untuk Bandung moal bebeja nomor hiji. Dan untuk Jawa Barat moal bebeja nomor tilu. Itu sahabat-sahabat yang saya kenal dan mereka baik. Gitu. Nah, jadi hati-hati dalam memilih karena memilih adalah urusan tanggung jawab kita di hadapan Allah. Begini, minggu yang lalu saya membahas tentang mereka yang yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim, mereka yang menghardik anak yatim. Siapa? Mereka yang tidak memberikan ruang hidup yang baik buat anak-anak, anak yatim. Anak generasi yatim kalau dihardik hancur mentalnya, dia tidak punya masa depan. Bukan hanya anak yatim, anak yang tidak yatim pun secara nasab misalnya masih punya orang tua, tapi kalau masa depannya dihancurkan oleh kita, misalnya saya milih Reza jadi pemimpin. Ternyata Reza jadi raja judi. Bahkan bisa saja karena Reza tidak memiliki pengetahuan agama dan jarang pergi ke pengajian misalnya. Jadi akan banyak yang dibiarkan sekuler kan itu. Atau Reza punya majelis sendiri, tapi belakangan majelisnya Reza ini bukan Reza calon wali kota dehnya. Pan aya dan Reza, iya, bukan yang itu mah pilihan saya. Atau Dika lah. Misalnya Dika itu sudah jelas komitmen muslim, baik, bahkan mengadakan pengajian-pengajian politik. Tetapi belakangan politiknya Dika secara keseluruhan nasional memilih langkah yang salah. Itu Dika mau tidak mau akan terimbas ya oleh keputusan nasional. Nah kira-kira nanti ke depannya dia akan menjadi baik nggak untuk generasi yang akan datangnya. Jadi saya memilih pemimpin yang kira-kira getol ke pengajian, bahkan bikin majelis taklim. Ini sudah lama beliau bikin majelis taklim. Jadi hati-hati memilih bukan yang bakal menang, tetapi memilih yang pantas menang. Ya kalau kita bakal pilih yang bakal menang mah nugojelag bisa menang ya. Sangat tergantung kekuatan uang, kekuatan amunisi untuk dia berkampanye. Kalau tidak punya kekuatan amunisi kalah dia. Saya pengen negara ini segera berubah untuk bisa kembali ke dalam politik jujur. Sekarang kan sudah sepertinya partai itu sudah tidak berguna. Bang Iwan, kenapa tidak berguna? Terus jangan partai kalau akhirnya ngariung, ya kan? Itu sama dengan kumpulan orang punya uang hasil mencuri gitu kan. Kenapa saya katakan partai ini mencuri uang? Ya, karena terus jangan naon itu partai dibiayai oleh negara itu buat apa? Apa untungnya buat kita anak negeri gitu kan? Kalau partai dibiayai, kita semua membiayai 10 orang. Kan 10 orangnya kompak. Saya pengen ada rivalitas, ada persaingan, ada apa gitu ya yang kira-kira bisa membuat negeri ini maju, itu harapannya. Tapi itu tidak terjadi. Jadi sekarang gini, masih perlu nggak ada spionase negara sekarang? Misalnya spion Soviet memata-matai Amerika, masih perlu nggak? Di era informasi terbuka sekarang ini masih perlu nggak? Sudah enggak sekarang. Sekarang sudah memilih profesional, kan gitu ya? Memilih orang. Siapa yang bisa memimpin saya adalah orang yang bisa memimpin saya. Sudah tidak ada lagi sekat-sekat partai, bahkan agama pun ya. Nanti kita dituntut untuk beragama yang paling benar. Mari kita beragama yang paling benar. Saya masih yakin sampai hari ini Al-Islam benar. Sok gue buktikan gitu kan. Silakan saja. Seperti itu. Jadi sekat-sekat seperti itu sekarang sudah mulai. Partai sudah tidak dilirik lagi, bahkan menurut saya sudah tidak perlu. Ya. Kalau memang ujungnya akan makan nasi goreng bareng-bareng, ya kan. Mestinya yang satu senang nasi goreng, yang satu senang nasi padang, yang satu senang nasi NTT. Beda-beda nanti di meja makan kan banyak macam-macam kan. Tapi kalau semuanya jadi pemakan nasi goreng semua dan sudah tidak mau ada pilihan lagi, ya udah. Menurut saya kira-kira so Dika partai Gurilem, Iwan partai Surabi, ya, Kang Andi partai Kang Andi partai Lauk Mas,
ya Kang Irfan Partai Mujair. Ngeriung semua. Pas ngeriung membicarakan sesuatu yang berbeda dengan beragam pendapat. Ujungnya diketok oleh satu orang geus kieu we pendapatna narurut we. Terus jang naon atuh aya nu karan itunya. Itu saya masih, karena itu saya tidak ikut berpolitik. Bahkan ketika saya mendukung salah satu calon model tadi juga, itu bukan karena berpolitik, tapi karena saya merasa tanggung jawab, itu saja. Mudah-mudahan manfaat ya, buat sahabat-sahabat di Instagram. Jangan komentar, jangan nge-like. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.